Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, saya akan langsung ke Prof Yon. Prof Yon, kalau Anda melihat kekuatan dari Iran sendiri dan juga kondisi Israel saat ini, sampai kapan dan sekuat apakah Iran akan bertahan sejauh ini? Ya, kalau kita lihat dari sisi militer, personel, peralatan, alutsista itu kan hampir berimbang sebenarnya. Bahkan pada beberapa poin dari jumlah rudal Iran lebih banyak ya, tetapi memang pola pengamanan negaranya tentu Israel lebih kuat ya dengan sistem Iron Dome, sementara Iran dengan wilayah yang sangat luas ya, cukup terbuka wilayah udaranya, mungkin ya bagian-bagian strategis yang mampu dilindungi. Tentu juga Iran dalam kondisi sebenarnya kan juga dalam kondisi kepayahan ya, perang di Gaza juga nggak selesai, dukungan internasional semakin berkurang, kemudian mencoba dengan tenaga yang dimiliki itu untuk sebenarnya itu kan untuk menambah energi berperang ya, dengan mengalihkan ke Iran dengan asumsi akan didukung oleh Amerika, dan tidak dalam hitungan yang lama yang 2 minggu begitu ya, 1 atau 2 hari setelah serangan harusnya Amerika sudah punya posisi yang jelas begitu ya, akan didukung, karena itu kan cepat ya dilakukan. Ternyata Trump berpikir ya cukup lama dan memberi kesempatan 2 minggu, itu artinya ya saya melihat bahwa lihat dulu sampai berperang habis-habisan, setelah itu ya akan ditawarkan negosiasi dengan melihat dan membaca ya apa yang terjadi, karena tekanan dunia internasional semua menginginkan deeskalasi, tidak ada yang menginginkan adanya perang yang semakin berkembang. Bahkan kan Amerika juga diancam kalau mohon maaf saya potong. Pengiriman kapal induk itu apa tidak juga terbaca bahwa itu adalah sebuah dukungan, Prof Yon? Ya, dukungan Amerika dan beberapa negara Eropa itu kan dalam arti defensif ya. Dia selalu mengatakan defensif, bukan untuk ofensif. Defensif itu artinya melindungi kepentingan Israel, eksistensi Israel, bahwa Israel itu harus dijaga dari serangan. Tapi ketika diajak untuk menyerang, dia akan angkat tangan. Ini bukan kapasitas dan porsi mereka. Maka ketika Netanyahu mengatakan bahwa kami terancam ya, mereka akan melindungi begitu. Tapi ketika diajak untuk melakukan serangan, bahwa ancaman ini harus dihancurkan, pasti juga akan menghitung, karena Amerika kan melihat ini bukan, Iran itu kan bukan hanya dalam arti musuhnya Israel yang akan selesai ketika dihancurkan. Di balik Iran juga ada teman-temannya yang juga musuh saya gitu ya. Artinya kan ada front yang lebih luas yang akan terjadi. Pasti itu juga akan jadi pertimbangan ya. Prof, apa yang terjadi jika tujuan jangka panjang dari Israel begitu ya, ini benar-benar terwujud, mereka akan meruntuhkan rezim revolusioner Islam di Iran begitu? Apa yang akan terjadi kira-kira? Ya, ini kan Iran itu sebuah negara yang belum pernah dijajah ya, belum pernah mengalami invasi. Dia sebagai negara yang independen, maka ancaman atas teritori Iran itu menjadi sesuatu yang sangat dianggapnya memalukan, dan itu kehormatan ya kalau ada yang melakukan serangan. Dan wilayah Iran itu sangat luas ya. Jadi kalau kemudian ada negara yang menguasai, melakukan invasi, kemudian rezimnya akan dijatuhkan, itu belum tentu bisa menstabilkan politik ya, bahkan akan menimbulkan chaos baru ya, karena bisa saja di provinsi-provinsi yang lain itu justru perlawanannya lebih kuat ya, sehingga kalau kemudian berpikir dijatuhkan, munculkan presiden supreme leader boneka baru ya, kita berpikir ini akan seperti ada di Afghanistan, akan menimbulkan perlawanan, bahkan bisa saja akan mengundang milisi-milisi baru masuk ke Iran, terutama proksi-proksi Iran ya, yang ada di Suriah, di Irak, kemudian di Lebanon, di Yaman, untuk membuka front perlawanan baru terhadap Amerika. Nah, Amerika apakah akan berpikir mengorbankan kepentingannya untuk mendapatkan apa begitu ya, sampai mau berisiko sedemikian rupa, dan itu pasti biayanya sangat mahal. Oke, baik. Mas Agung, kalau melihat kemampuan dari kedua negara saat ini kira-kira apa yang kemudian disampaikan Pak Yon ini akan berpotensi betul-betul terjadikah dalam waktu dekat, atau Anda melihatnya, memprediksinya kapan kira-kira? Nah, itu memang sangat ditentukan oleh satunya dengan karena tadi saya menggunakan pandangan penetrated system tadi ya. Sangat ditentukan kekuatan eksternal kemudian masuk ke dalam situ.
dan yang kedua sumber daya yang kemudian digunakan. Sejauh ini kan memang rudal yang kemudian lebih masif untuk kemudian digunakan. Yang kedua memang ketakutan terhadap penggunaan hulu ledak nuklir gitu ya. Itu juga menjadi ketakutan tersendiri itu kan. Nah, akhirnya memang kan secara rasional negara-negara menginginkan untuk menekan atau menahan diri pihak-pihak tersebut. Makanya kemudian kan hal-hal secara rasional, bahkan tadi ya, betul yang dikatakan oleh Prof. Yon bahwa apa yang dilakukan Amerika Serikat sebagai bentuk ya langkah defensif, atau mungkin ke bahasa saya lebih menunjukkan bahwa Amerika hadir, gitu ya, sebagai psywar, bahwa hey, saya ada di sini, semua ada pangkalan-pangkalan saya, bahkan selain tadi disampaikan perihal masalah kapal induk, sebenarnya kan juga sudah bergerak pesawat B2-nya gitu ya. Betul. Bahkan 6 jam cuma dari Diego Garcia untuk menuju Teheran gitu kan. Tapi kenapa harus menunggu sampai 2 minggu? Artinya sebenarnya Trump juga di sisi, selain masalah domestik tadi sempat saya singgung terkait dengan kekuatan Make America Great Again, tapi di sisi yang lain sebenarnya kita bisa melihat bahwa saya melihat sinyalemen Amerika menginginkan diplomatic solutions. Ya. Makanya kemudian secara rasional, apa yang dilakukan oleh Iran melakukan kunjungan terhadap negara-negara I3 tadi kan, European 3 plus Uni Eropa. Jadi Iran sebenarnya juga saya melihat dalam melihat, karena kalkulasi secara domestiknya Iran lumayan habis-habisan juga. Kita nggak boleh memungkiri hal tersebut. Kemampuan Iran secara troops memang besar, misil besar, tapi dalam kemampuan pesawat segala macam, pesawat-pesawat tua. Ya, itu sesuatu fakta yang kemudian kita tidak bisa hindarkan. Artinya kan secara rasional Iran juga berpikir bahwa bagaimana caranya mereka tetap mempertahankan eksistensi tadi. Nah, yang satunya makanya yang didorong sekarang adalah langkah-langkah diplomatik gitu yang kemudian terus didorong. Itu yang akan dilakukan Amerika begitu ya, menurut Mas Agung begitu ya. Kalaupun ada satu pemicu yang kemudian ini bisa disebut bisa menurunkan tensi, ketegangan dari kedua negara ini. Selain yang tadi dijelaskan, ini apa yang bisa mengurangi ketegangan dari kedua negara? Nah, yang bisa mengurangi ketegangan dari kedua belah negara, salah satunya adalah ya kedua negara ini menemukan ya diplomatic solutions tadi. Misalkan sebagai contoh adalah kalau kemudian intensi dari Israel untuk melakukan serangan dari awal adalah perihal masalah nuclear talks, ya kan? Karena kita kan melihat tanggal 13 itu serangan pertama. Sebenarnya di tanggal 15 itu ada pertemuan nuclear talks JCPOA itu antara Amerika dengan Iran di Oman. Ya. Pembicaraan sudah sampai dengan putaran ke-6. Ya. Nah, kalau itu kemudian bisa sepakat kan kemudian stabilitas relatif akan terjadi seperti itu. Nah, makanya kenapa tadi saya menyinggung terkait dengan diplomatic solutions, rasa-rasanya mungkin akan muncul beberapa opsi-opsi untuk menurunkan tensi perihal masalah nuklir tadi seperti itu. Itu yang memang menjadi ketakutan. Walaupun di sisi yang lain saya tidak bisa menyanggah bahwa karakter yang dilakukan oleh Israel ini cenderung buying the time. Ya, dia menunggu Amerika ini arahnya kemana, makanya kemudian ada shifting. Saya melihat asumsi pertama adalah Iran ini punya nuklir, nah yang senjata nuklir. Tapi yang kedua sekarang bercerita perihal masalah perubahan rezim, gitu. Artinya dia kan mulai shifting nih secara motif serangannya, ya kan. Artinya ada karakter buying the time juga yang kemudian digunakan oleh Israel. Nah di sisi yang lain kita akan melihat bahwa ini juga merubah juga sebenarnya Israel, apa yang dilakukan Israel ini untuk mengalihkan perhatian kita dalam isu Palestina, ya kan. Karena 13 itu kejadian, sebelumnya ada peristiwa bagaimana seorang Greta Thunberg cerita masalah Madeleine Flotilla, Global March to Gaza, masyarakat global yang kemudian dalam skala tertentu sedang mengisolasi Israel ini. Sehingga sekarang ya perubahannya begitu terasa di dalam perhatian masyarakat global. Tapi masyarakat global menurut saya lebih rasional, belajar dari agresi militer Amerika yang dilakukan di tahun 2003. Kayak tadi Prof. Yon cerita bahwa ya, kondisinya berbeda sekali. Kalau dulu cenderung satu suara, tapi sekarang negara-negara tuh berbeda-beda suara. Berbeda-beda suara. Bahkan cenderung untuk menurunkan tensi dari konflik ya. Karena efek dari perang luar biasa. Kalau tadi sudah menyebut Amerika begitu ya, satu yang kemudian ini bisa mengurangi tensi, bisa dikatakan satu telepon dari Trump ini bisa selesai semua begitu. Tapi ada mungkin nggak sih kalau dari negara lain begitu, Prof. Yon, misalnya dari Rusia atau kemudian dari Cina yang bisa juga menjadi solusi antara kedua negara ini? Ya, kalau kemudian melibatkan Iran atau melibatkan Rusia atau Cina itu kan bagian dari keseimbangan ya, yang membuat Amerika kemudian mulai berpikir ya. Jadi tidak langsung kemudian deeskalasi, tetapi justru peluang Israel dan Amerika untuk maju mulai diperhitungkan. Kalau begitu kita mundur, setelah itu negosiasi.
Nah, hal yang paling penting yang harus kita lihat itu adalah persoalan keamanan regional ya. Adalah apakah kemudian negara-negara di kawasan Timur Tengah boleh memiliki atau pengayaan nuklir atau tidak. Kalau Israel boleh dan bahkan punya senjatanya. Karena ini kan sudah ada proposal untuk pengayaan nuklir dari Mesir, kemudian dari Uni Emirat Arab dan juga dari Arab Saudi. Nah, Israel tidak mau itu dilakukan oleh 3 negara yang dianggap cukup lumayan punya pengaruh, maka ya di stop dulu dari jadi tidak ada presiden apapun negara-negara Arab itu capable untuk punya nuklir, maka diawali dari Iran harus dianjurkan stop sehingga negara-negara lain tidak berpikir untuk melakukan itu, karena ini proposal ini sudah ada. Ketika mereka negara-negara Arab sudah punya nuklir, Israel punya nuklir, maka itu juga saya kira secara keamanan regional mengkhawatirkan. Maka habis-habisan Netanyahu mengatakan bahwa pengayaan nuklir yang ada di Iran itu mengarah kepada senjata. Bahkan kan 2018 kan dia sudah bawa peta nuklir ini bahwa dalam waktu 1 minggu kemudian Iran akan memproduksi nuklir gitu ya dan akan menyerang kami, maka harus dilakukan. Padahal dari 2018 sampai sekarang bukan hitungan minggu lagi gitu ya, bagaimana dia membuktikan. Tapi Trump percaya nggak gitu ya, khawatir ternyata Trump lebih dekat ya, lebih sayang kepada Israel, bahkan informasi dari intelijen dibilang itu salah gitu ya, khawatir Trump terlalu cinta sama Israel jadi buta di dalam hal memutuskan. Nah, ini saya kira harus kita lihat. Baik, tentu kita harapkan ya sama-sama doa kita semua ini perang segera berakhir, kemudian juga perdamaian segera terwujud begitu ya untuk mengakhiri ini semua tentunya. Terima kasih banyak Mas Agung dan juga Prof Yon telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali ke hadapan Anda usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.